Terakhir zikir-zikir dan doa yang dibaca sebelum salam. Dan potongan terakhir yang sempat kita bahas panjang lebar yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga ya dan dijauhkan dari api neraka. Dan oleh karena itu di potongan doa, kalau Anda pegang bukunya di halaman 56 ya, ada potongan doa di situ, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung dari api neraka. Oleh karena itu supaya doa ini punya makna yang dalam dan kita dianjurkan baca setiap kali mau salam, apakah sholat wajib dan sholat sunnah, maka kita memasuki kurang lebih 31 atau 32 bab tentang neraka. Alhamdulillah sudah tuntas kita bahas, semoga Allah selamatkan kita darinya. Dan 30 bab dalam masalah surga, dan baru pekan kemarin, Senin kemarin kita selesaikan. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita penghuninya tanpa hisab. Allahumma amin. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian melanjutkan kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini setelah salam. Karena sholat sudah selesai, kita sudah bahas panjang lebar dari doa iftitahnya, kemudian doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa diantara dua sujud, kemudian doa-doa tahiyat, ya, kemudian doa sebelum salam, itu sudah panjang lebar kita paparkan. Maka sekarang kita masuk zikir setelah sholat. Teman-teman sekalian, setelah Anda salam dari sholat 5 waktu, ya, tentu setelah Anda memberikan hak-hak sholat tersebut dari kehusyuannya ya, tumaknina, ketenangan, ya, konsentrasi supaya Anda menerima pahala maksimal. Dan ingat, pesannya penting di sini, selalu berpikir teman-teman sekalian, kalau sholat yang sedang kita kerjakan, kita yang membutuhkannya. Allah sama sekali tidak butuh. Ya. Kenapa banyak orang teman-teman sholat asal selesai, yang penting selesai. Seperti cuma store kewajiban. Karena dia berpikir Allah membutuhkan sholat itu. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh. Yang butuh adalah kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya amal-amal kalian itu adalah amal-amal yang aku wajibkan buat kalian dan aku akan kembalikan kepada kalian juga. Jadi Allah tidak butuh. Kalau Allah kasih teman-teman kita, teman-teman sekalian 1000 tahun umur pun, dan kita selama 1000 tahun dari baru lahir, ya, sudah bisa ibadah sampai kita meninggal, toh tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh, yang butuh kita. Maka fahami, setiap kali Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Quran, Anda berzikir, Anda berdoa, Anda silaturahim keluarga, Anda bersedekah, semua itu kita yang butuh. Tanamkan dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah mau putus asa dan tidak pernah mau bermalas-malasan dalam, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang itu penting sekali, manfaatnya buat kita sendiri, untuk penyelamatan diri kita di akhirat nanti dari api neraka, dan supaya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara hal yang disunnahkan sekali adalah zikir selepas salam. Ya, jangan buru-buru berdiri. Ya, kata Nabi SAW, kalau seseorang selesai salam sholatnya, selama dia tidak berdiri dari musallahnya, tempat dia salam tadi, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, ya, tidak membatalkan wudunya, ya, ini beberapa riwayat kita gabungkan, ya, maka malaikat di atas kepalanya akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, terus saja dibaca ini, ya, sampai dia melakukan poin-poin ini. Dalam beberapa riwayat lebih banyak disebutkan berdiri dari tempat mushola dan membatalkan wudu, gitu kan. Ini berarti menandakan kita dianjurkan untuk berzikir. Dan malaikat terus mendoakan kita selama kita masih duduk di situ berzikir. Ya, oleh karena itu kata para ulama, banyak orang yang digoda oleh syaitan, dibuat seakan-akan dia punya hajat yang mendesak supaya dia berdiri dan meninggalkan tempat sholatnya sehingga doa malaikat terputus. Ya, semoga Allah maafkan kalau kita melakukan di masa-masa lalu. Tapi setelah kita belajar ini ke depannya, usahakan jangan pernah luput lagi dari kita. Dan harusnya kita menjaga ini. Ya, harus kita jaga benar-benar. Dan jangan sampai teman-teman sekalian ini terlewatkan begitu saja. Ya, ini poin penting yang harus kita ketahui. Dari kita butuh ibadah kita itu, dan juga teman-teman sekalian kita harus menyadari bahwasanya, ya, syaitan sering menggoda orang agar tidak mengerjakan zikir ini selepas sholat. Buru-buru. Dengan bisikan misalnya nanti dibaca sementara di jalan. Padahal sebenarnya di jalan belum tentu kita membacanya. Syaitan akan menyibukkan lagi kita supaya jangan di buku amal kita tercatat zikir-zikir yang mulia ini. Baik, zikir yang pertama teman-teman sekalian, ya, yang kita bisa lakukan dan ini dianjurkan adalah memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Dan yang dinukil dari Nabi SAW adalah lafadznya astagfirullah. Ya. Tidak ada tambahan yang lain, tidak ada azim, dan tidak ada yang lainnya selanjutnya yang sering banyak dibaca oleh kaum muslimin. Tapi lafadz hadisnya yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 414 ya. Yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Dan sebagian ulama mengatakan fungsi dan manfaat daripada istighfar ini adalah membersihkan kalau sementara sholat kita punya kesalahan-kesalahan atau kelalaian. Nah, ini kemudian disambung dalam riwayat Imam Muslim setelah istighfar 3 kali. Kalau kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya. Kemudian, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang memberi keselamatan. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Dan keselamatan itu ya, darimu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, ini makna globalnya. Renungi teman-teman 2 zikir ini. Digabung dari 1. Yang pertama adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini zikir yang luar biasa. Zikir yang luar biasa. Dan saya sudah pernah memberikan isyarat teman-teman sekalian agar Anda memiliki buku ini. Ya, akan saya tunjukkan sebentar lagi insya Allah. Tolong buku tentang keajaiban istighfar. Okay. Buku ini usahakan dimiliki dan ada di perpustakaan rumah Anda. Dan sering Anda dengar. Kalau Anda mau dengar penjelasan lebih jauh, saya sudah pernah bedah buku ini di judul Keajaiban Istighfar. Ya, Keajaiban Istighfar. Juga ada Keajaiban Sedekah. Di sini digabungkan keduanya. Ya, Keajaiban Istighfar dan Sedekah dan Istighfar. Tentu dua-duanya sudah pernah kami bedah khususnya tentang keajaiban sedekah. Bagaimana dia sangat luar biasa. Memperbanyak rezeki dan juga memudahkan permasalahan yang sedang kita hadapi. Demikian juga dengan istighfar. Banyak sekali manfaatnya dari istighfar tersebut ya. Dan itulah sebabnya kenapa begitu salam dari sholat yang paling pertama dinukil atau dianjurkan adalah beristighfar ya. Dan itu banyak sekali keutamaannya. Di buku ini saya bacakan sedikit ya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, dahulu kita memiliki 2 pelindung dari siksa, dari azab Allah. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Beliau sudah wafat. Ya. Dan tersisa istighfar. Apabila ia juga pergi, maka kita binasa. Ini perkataan sahabat Nabi ya. Yang jelas-jelas ikut bersama Nabi SAW dalam perjuangan-perjuangan. Abu Musa al-Asy'ari masuk sekali radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengatakan itu. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau mengatakan, dulu kita punya 2 hal. Dua-duanya bisa menyelamatkan dari siksa. Yang pertama sudah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Kalau beliau ada, kita berdosa, kita bisa datang ya Rasulullah, mohon ampunlah kepada Allah untukku. Itu banyak sering terjadi begitu para sahabat ya, ridwanullah alaihim. Yang buat dosa lalu beliau minta agar Nabi SAW yang memohon ampun, itu bisa. Ya. Tapi sudah pergi, Nabi SAW sudah meninggal, kita nggak mungkin lagi ya, bertemu dengan beliau SAW kecuali di akhirat nanti. Dan insya Allah kita bertemu dengan beliau dimulai di haudnya SAW, atau kita akan minum dari haudnya telaga Nabi SAW. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau yang mulia SAW dan bersama beliau di surga insya Allah. Allahumma amin. Juga, dan ini sudah pergi, sudah tidak ada. Tinggal yang kedua adalah istighfar. Kalau kita juga tidak istighfar, maka binasalah kita. Makna ini dalam sekali, artinya kalau Anda menyombongkan diri, tidak mau istighfar kepada Allah, berarti Anda sebenarnya, teman-teman sekalian, orang yang memang siap untuk berhadapan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak luput dari kesalahan dalam keseharian kita kan. Seperti itu. Ya. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, salah satu ulama tabi'in masyhur ya, dengan kesolehannya. Merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Barang siapa yang berdoa kepada aku di waktu dia lagi lapang,
maka kau akan terima permohonannya pada saat dia lagi sempit. Dia lagi sehat, lagi kaya, lagi nggak ada masalah. Anda selalu berdoa sama Allah. Di saat itu menjadi tiket VIP untuk supaya doa Anda di saat Anda sedang ada masalah diterima oleh Allah SWT. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang memohon aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'atuh. Dan siapa yang merendah karena aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan pasti mengampuninya. Gitu kan? Jadi jelas sekali nih bagaimana ya, istighfar itu manfaatnya sangat luar biasa. Ibnul Jauzi rahimahullah menukil, mengatakan iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Ya, dengan dosa kita jadi celaka, gitu kan? Dan sangat dekat dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan. Dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Jadi iblis ya, mencelakakan manusia dengan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Tapi kata iblis, dan mereka membinasakanku, justru menyerangku balik dan bisa menyelamatkan diri mereka dengan istighfar dan la ilaha illallah. Karena biar sebesar apapun dosa yang kita lakukan, dengan istighfar kita akan dimaafkan. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik atau masih dalam koridor berbuat baik. Oleh itu teman-teman sekalian, kalau ada ruang berbuat dosa, biasanya syaitan bisikin ke dia itu, kau kan sudah terlanjur buat dosa, udahlah buat aja nanti sekalian istighfarnya. Atau bisikannya, ya, udah nggak masalah, berbuat dosa saja, toh kau juga sudah terlanjur najis, sudah kotor, nggak mungkin lah kau dimaafkan. Nah, seperti itu bisikan-bisikan yang tidak masuk akal. Padahal sebenarnya orang kalau berbuat salah dalam syariat Allah SWT harus segera memohon ampun. Bayangkan teman-teman, jangan kita buat salah, kita sedang sholat saja. Begitu salam yang pertama, istighfar dulu. Padahal kita habis ibadah. Ya. Begitu juga pada saat, karena mungkin ada kelalaian dalam sholat kita. Ya. Saya pernah mendengarkan penjelasan Syekh Abdul Razak Hafizahullah, yang masyhur, salah satu rujukan di zaman kita ini, ulama rujukan zaman kita dan mengajar di Masjid Nabawi. Dan dulu juga memang mengajar di kampus kami. Dan sampai sekarang beliau Masya Allah masih menjadi dosen di sana. Nah, beliau sendiri ya, pernah mengatakan, waktu itu saya kebetulan datang ke Masjid Nabawi dan kebetulan di majelis membahas tentang zikir masuk dan keluar kamar mandi. Ya. Nah, zikir di luar kamar mandi kan gufranak, ya Allah ampunilah aku. Beliau membahas apa hikmahnya, kenapa kita keluar dari kamar mandi toh kita umumnya orang tidak berdosa. Ada juga orang yang berdosa, mungkin onani dan segala macam, tapi ada orang tidak, memang dia selesaikan hajatnya, maaf dia buang hajat di WC atau dia mandi. Sama saja, dia tidak berdosa pun dia keluar, dia mengatakan gufranak, pengampunanmu. Kenapa? Ya. Karena kata sebagian ulama, kelalaian saja, duduk tanpa ada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah butuh istighfar. Apalagi kalau dasarnya orang berbuat dosa. Bagaimana kita bisa bergelimang dosa lalu kita tidak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Selalu nukil, selalu lisan kita membaca itu. Ya. Begitu juga kata rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa. Itu sumber penyakit. Kalau orang sudah bisa dikontrol dari dosa, maka dia aman. Dan obat penyembuh kalian tidak ada lain kecuali istighfar. Istighfar. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya, apa keselamatan tersebut? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Ya, orang binasa kenapa? Karena dosanya kan. Sama di perusahaan Anda buat kesalahan. Bagaimana caranya supaya Anda tetap bisa bekerja dan dapat fasilitas kantor? Ya Anda mohon maaf, perbaikin kesalahan Anda. Kan begitu. Itu rasionalnya. Walaupun di perusahaan karena kita berhadapan dengan manusia, bisa saja dia tidak terima kembali. Atau tidak ingin permohonan maaf kita. Kan gitu. Itu poin. Maka di sini teman-teman sekalian, orang buat dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada solusinya kecuali istighfar. Dan contoh terbaik adalah istighfar yang sedang kita bahas ini. Bagaimana kita membaca teman-teman sekalian, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu salam, ucapan pertama itu. Memohon maaf kepada Allah SWT. Jangan sampai dalam sholat kita ada kelalaian-kelalaian. Kita mengkhayal, tidak khusyuk dan segala macam. Ini penting. Ya. Lalu Ali mengatakan, tidaklah seseorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beristighfar, sementara dia Allah
berkehendak untuk mengazabnya. Kalau lisan kita bisa mengatakan astagfirullah, habis sholat ini kan astagfirullah. Apakah ada lafaz lain Ustaz? Ada. Ada dalam hadis ya, yang menyebutkan keutamaan sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan mengurus terus-menerus mengurus makhluknya. Dalam sebuah hadis yang dihasankan seingat saya oleh para ulama, siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada hayyul qayyum, wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, tapi ini bukan dibaca selepas salam ya. Anda perlu dengan bijak teman-teman ya, dan ilmu yang cukup meletakkan semua apa yang diajarkan Nabi SAW pada tempatnya. Kalau Nabi SAW sudah menentukan jenisnya, jumlahnya, waktunya, tempatnya, tidak usah diubah-ubah. Kan gitu. Ya. Selepas salam, istighfar 3 kali. Dan lafadznya, astagfirullah. Begitu hadisnya riwayat Muslim tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Nah ini. Anda mau ganti dengan istighfar lain, Anda butuh dalil. Kan gitu. Kalau Anda mau bijaksana. Tapi Anda bebas, silahkan saja. Ini kami menyampaikan supaya Anda renungi. Ya. Sehingga ibadah kita itu betul-betul mengikuti prosedur yang ada. Tujuannya untuk itu. Karena kalau kita ikuti prosedur yang ada, kita selalu aman kan. Di alam kita manusia saja kalau kita ikuti prosedur yang ada, kita akan aman. Kan itu. Kita bekerja misalnya, kita ikuti prosedur dan peraturan yang ada. Kita akan dapat gaji kita, dapat hasil kita. Ya. Kita bisnis kita yang lain. Pokoknya apa saja kita kerjakan, kita ikuti prosedur, maka akan aman. Tapi kalau tidak, maka jadi masalah. Ya. Bisa diterima, bisa dimaafkan, bisa juga tidak. Yang jadi masalah ini kalau tidak dimaafkan. Maka ikuti prosedur itu penting. Prosedurnya adalah selepas salam, astagfirullah, astagfirullah. Itu lafaz Nabi. Dan kita tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kan itu poin ya. Semoga bisa ditangkap pesannya di sini. Ya. Jadi kalau Allah memudahkan lisan seseorang hamba mengatakan astagfirullah, berarti Allah sudah memang tidak ingin mengisahnya. Karena Allah berikan dia kesempatan mengucapkan. Kalau Allah tidak mau teman-teman kita mengucapkan istighfar, kita akan terlalaikan. Kemudian Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam surah Luqman namanya. Ada yang mengatakan dia Nabi, kita mengatakan alaihissalam. Ya, bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyak istighfar. Jadi misalnya kayak sepertiga malam, ya, itu kan waktu mustajab doa ya. Tapi apa yang Allah perintahkan itu? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka banyak istighfar. Ya. Anda bangun setengah jam sebelum subuh atau 1 jam Anda sudah sholat malam, masih ada waktu, perbanyak istighfar di situ. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar itu. Dan Allah memang menanyakan kepada para malaikat jadi sepertiga malam, apakah ada hamba-hambaku yang beristighfar, maka saya maafkan. Kan begitu. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba itu nama surga ya. Menurut pendapat sebagian ulama, nama pohon di surga. Bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Itu yang paling dia suka. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar. Jadi bukan cuma istighfar, perbanyak, selalu astagfirullah, astagfirullah, gitu aja. Perbanyak. Di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang Arab Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Artinya mereka sampai memahami istighfar sampai pada level itu. Artinya kalau ada yang mau menjadi tetangga kami hanya minta satu. Syaratnya mereka banyak istighfar kepada Allah. Karena dengan dia istighfar, kami itu istighfar, maka akan turun hujan. Maka semua akan subur. Hewan-hewan ternak akan bisa hidup karena ada air. Dengan air hujan juga tumbuh rumputan, ya, perkebunan mereka, pertanian mereka segala macam gitu ya. Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena sesungguhnya kalau orang menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris berbuat dosa, astagfirullah, dia akan senang melihat tempat itu.
Tentu ini bukan, jangan mengambil poin negatifnya. Jangan selalu mengatakan, oh kalau gitu kita buat dosa aja terus lalu kita istighfar. Bukan itu maksudnya. Artinya, kalau ada orang sampai buat dosa, jangan berhenti beristighfar. Tentu usahakan jangan mengulangi dosa tersebut semaksimal mungkin. Jangan dia bermain-main sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang bisa tergoda dalam berbuat dosa, tapi yang penting dia kembali kepada Tuhannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ini kenapa beliau banyak punya tulisan-tulisan. Hafalannya sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah sekarang sudah cetak bukunya dalam bentuk yang luar biasa setelah meninggal sekian lama ya. Sudah dihitung ya ratusan tahun beliau meninggal rahimahullah. Beliau itu pernah di penjara lalu beliau menulis apa yang beliau tahu di tembok. Tembok-tembok penjara penuh dengan ilmu. Jadi saking luasnya ilmu yang Allah SWT berikan subhanallah. Apa yang beliau kasih resepnya kepada kita? Supaya tidak mudah lupa hafalan dan segala macam. Beliau mengatakan, fikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Kayaknya nggak ada solusinya nih. Gitu. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid dan sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Jadi nasihatnya penting. Karena ada masalah, tidak ada masalah pun istighfar. Tapi kalau ada masalah, beliau terus istighfar sampai beliau merasa lapang dadanya. Dan tidak mengenal waktu dan tempat lagi. Ya. Anda lagi meeting teman-teman sekalian. Apa salahnya kalau Anda beristighfar kepada Allah? Kan tidak ada salahnya. Tidak ada ruginya gitu. Ya. Sesuatu yang mudah sebenarnya. Dan banyak sekali manifestasi daripada istighfar itu. Banyak sekali manfaat-manfaatnya gitu ya. Di antara hal yang dinukil tentang masalah manifestasinya ya. Yang pertama itu dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi sholat misalnya Anda baca atau Anda istighfar setiap saat ya astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah. Anda mau baca lafaz yang lain astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim itu juga boleh. Itu lafaz-lafaz yang ada. Tapi tadi kalau habis sholat saya bilang kena terikat dengan waktu, tempat, jumlah ya. Nabi SAW tentukan lafadznya juga, ya sudah jangan kita tambah. Kita coba astagfirullah. Itu yang paling amannya ya. Tapi selain sholat tidak ada masalah. Pada saat tidak ditentukan jenisnya dan juga jumlahnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Mu'min ayat 55. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad. Seperti kita sekarang ini benar ya penyampaian Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan ini juga benar kalau orang mukmin itu menjalankannya pasti benar tidak mungkin salah. Sabarlah. Kalau ada di antara Anda sudah mulai belajar agama, sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah SWT, sabar. Tinggal sabar istiqomah aja situ. Tidak ada masalah, gitu kan. Sampai meninggal. Gitu. Bersabarlah hai Muhammad di atas kebenaran ini. Sampai meninggal. Karena sungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan pada waktu petang dan pagi. Ya. Jadi di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW saja orang yang mulia, tetap Allah SWT suruh beliau beristighfar kepada Allah. Jadi ini manifestasi yang pertama yang bisa kita dapatkan dari istighfar. Artinya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam surah Muhammad ayat 19 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berada dan tempat tinggalmu. Ini perintah Allah SWT kepada Nabi SAW untuk memohon ampun atas dosa beliau sendiri kalaupun beliau melakukannya. Dalam surah An-Nasr ayat 3 juga Allah SWT mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Dan dalam surah An-Nisa 106 Allah SWT berfirman, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa sulit dia ucapkan itu?
Pak ucapnya apa maksudnya teman-teman sekalian lagi nunggu lampu merah, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Lagi antri mau bayar di kasir, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah. Lagi di lift, mau naik ke lantai berapa di kantor Anda, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah. Kenapa? Teman-teman lagi habis mandi, mau buka lemari sambil ngambil baju, pilih baju, astagfirullah atubu. Apa susahnya? Kenapa gak ucapin ini? Nah, sambil mau menuju ke rak ambil sepatu, astagfirullah atubu ilaih. Sambil menuju ke mobil, sambil mau buka pintu mobil, sambil jalan. Kenapa pada saat menunggu makanan disiapkan oleh istri tidak mengatakan astagfirullah atubu ilaih? Kenapa seorang istri tidak pada saat masak mengatakan astagfirullah atubu ilaih? Terus saja astagfirullah atubu ilaih. Apa ruginya? Selama Anda tidak berbicara sama orang, kan istighfar saja. Memperbanyak istighfar sangat bagus. Ya. Dan sekian banyak contoh yang bisa Anda lakukan berhubungan dengan masalah ini. Ya. Dan juga dalam surah Nisa 106 Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima." Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu kan. Begitu juga Allah mengatakan dalam surah Muzammil ayat 20, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Dalam surah Al-Imran 133 Allah menyuruh kita bersegera dan tidak menunda istighfar dan taubat kembali ke jalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Di sini kita disuruh bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda lagi nunggu mendengarkan ceramah Anda kan bisa. Astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Bisa saja. Enggak ada rugi. Minimal Anda baca 100 kali sehari. Itu tidak ada susahnya sama sekali. Ya. Kemudian Allah SWT juga ya, mengatakan tentang orang-orang kafir. Kalau mereka beristighfar dan taubat kepada Allah, kembali ke agama Allah, Allah bisa maafkan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah. Wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Tentu diikuti dengan keimanan. Kemudian dalam hadis qudsi yang mulia, hadis ini mulia sekali tentang manfaat istighfar ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Kata baginda Nabi SAW, Allah SWT berfirman, "Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama'i thumma istaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, penuh banyak sekali. Kita kan postur tubuh kita kecil, mencapai langit seperti apa. Tapi dosamu sebesar itu pun, penuh langit semuanya. Ya. Mencapai langit dari bumi sampai langit, itu luar biasa jaraknya. Gitu kan. Kemudian kau memohon ampun atau istighfar kepadaku. Kata Allah. Astagfirullah, itu beda lisan sekali, ringan sekali lisan kita gitu. Maka niscaya kata Allah, aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Karena tidak ada yang bisa intervensi di haknya Allah SWT. Ini manifestasi yang luar biasa. Bagaimana itu adalah perintah Allah dan Allah memastikan akan diterima. Gitu kan. Istighfar yang kedua manifestasinya adalah mendatangkan rezeki. Siapa tidak mau teman-teman kalau dikatakan mau nggak rezekimu bertambah? Oh, orang pasti mengatakan mau. Jadi kalau dia masih punya akal sehat dan dia tahu ya, atau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya, dan itu dinukil oleh Allah SWT dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tentang manfaat istighfar. Ini Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya? Yursilis sama' alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirim kepadamu hujan yang lebat. Ini bukan hujan yang mendatangkan bahaya ya, tapi dengan hujan maka hewan-hewan bisa hidup, manusia bisa hidup. Ya, air tidak kering. Ya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Ya. Tidak asing lagi manfaat air buat kita. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banina wa ij'al lakum jannatin wa ij'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan tambahkan untuk kalian harta
dan juga keturunan, serta juga dia akan menjadikan buat kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Ya. Jadi dengan istighfar itu manfaatnya. Itu dengan istighfar, itu manfaatnya. Ya. Kemudian juga ada seseorang yang pernah dinukil teman-teman sekalian. Orang ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkeluh kesah karena sudah lama menikah, tidak punya anak. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh dalam Musnad Abu Hanifah, bahwasanya dia mengatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menukil bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak diberi rezeki seorang anak pun, sehingga saya tidak memiliki anak. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'aina anta min kathratil istighfari wa kathratil sadaqah turzaqu bihima. Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? Dua hal ini senjata yang luar biasa. Dengannya lah, atau dengan keduanya atau salah satunya, engkau akan diberikan rezeki. Ya. Dan kata Jabir bin Abdullah, dan laki-laki tersebut akhirnya memperbanyak istighfar dan sedekah. Jabir mengatakan, dan laki-laki tersebut diberikan 9 anak laki-laki. Tapi saya sudah istighfar, Ustaz. Saya belum punya anak. Perbanyak. Bukan istighfar 1-2 kali, 100 kali. Perbanyak. Tadi sudah saya kasih contoh di setiap kesempatan. Juga Allah menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam di dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Yang artinya, dan dia berkata Nabi Hud alaihissalam ya, kepada kaum Ad, kaumnya beliau, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Itu yang diperintahkan. Niscaya dia, Allah akan menurunkan hujan yang deras kepadamu, maksudnya bermanfaat. Cukup. Dan dia juga akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, memberikan kesehatan, kekuatan fisik, ya, mata, penglihatan, pendengaran, segala macam. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah berhubungan dengan ayat ini, di dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Ini ahli tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ahli tafsir lain Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksud ayat surah Hud ayat 52 ya. Jika kalian bertobat dan memohon ampun kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah memperbanyak rezeki kalian. Memberi kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat segala macam buah-buahan, dan dia menyelingi di antara kebun-kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpegang dengan makna-makna dalam ayat itu ketika beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutarrif rahimahullah meriwayatkan dari Asy-Sya'bi rahimahullah bahwa Umar radhiyallahu anhu keluar bersama orang-orang untuk melakukan istisqa, minta turun hujan. Beliau hanya beristighfar dan tidak lebih dari itu hingga beliau pulang. Ada yang bertanya kepadanya, kami tidak mendengar Anda memohon hujan. Kata Umar, aku memohon hujan dengan mujadi langit. Ya, mujadi ini ada terjemahannya di situ ya. Yaitu bentuk jamak dari majdah yang berarti satu bintang langit. Menurut bangsa Arab mereka merupakan satu bintang yang menunjukkan turun hujan gitu. Dan Umar mengkiaskan istighfar sini dengan bintang. Maksudnya ini bukan berarti Umar minta pada bintang, bukan ya. Tapi Umar mengatakan, aku memohon hujan dengan yang bisa membuat terketuk langit itu. Yang merupakan tanda turunnya hujan. Kemudian dia membaca firman Allah SWT, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh dia maha pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Kemudian juga dalam hadis yang lain, bagi anda yang merasa dada anda sempit, penyakit anda belum sembuh, utang anda belum lunas, apalah permasalahan yang anda sedang hadapi. Ini resepnya, istighfar.
Perhatikan hadis ini hadis sahih diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah juga menyebutkan dalam sunannya, kemudian Al-Hakim sebutkan dalam mustadraknya, ya, dan semua itu disahihkan oleh beliau. Hadis yang masyhur kata Nabi SAW, man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan. Setiap ada kesempitan, ada masalah, sumpah sedih, hilang. Ya. Dan Allah memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Coba, Anda mau apa lagi teman-teman? Diberikan jalan keluar dari permasalahan, dihilangkan kesedihannya dan diberikan rezeki. Berkumpul semua kebaikan pada 3 hal ini. Ya. Dengan istighfar itu. Itu luar biasa. Yang ketiga, istighfar akan membawa masuk ke dalam surga. Asal Anda sebutkan dengan tulus, ya. Seperti tadi hadis yang saya katakan, siapa kata Nabi SAW, siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada sifat Allah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini menandakan teman-teman sekalian, kalau dosa semua bersih, masuk ke dalam surga. Juga hadis yang masyhur tentang sayyidul istighfar, yang kita baca pagi dan sore hari.